Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 72. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang hal itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Dalam rangka menemukan siapa pembunuh orang tua kaya yang sebenarnya, yang mereka pertengkarkan, atau rahasiakan siapa pelakunya, Allah berfirman sebagaimana ayat 72 di atas, bahwa, dan ingat jugalah, di samping hal-hal yang lalu, ketika salah seorang atau kelompok di antara kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, yakni tentang siapa pembunuhnya. Dan, yakni Allah hendak menyingkapkan dengan caranya yang sangat mengagumkan, apa yang selama ini kamu sembunyikan. Sebenarnya, kandungan ayat ini, merupakan latar belakang dari kisah sapi yang dikemukakan sebelum ayat ini. Namun latar belakang ini diletakkan setelah menjelaskan kisah sapi. Hal itu mungkin disebabkan konteks kelompok ayat ini adalah gambaran sikap batin, dan kepulauan orang-orang Yahudi. Sedangkan hal tersebut lebih jelas bila kisah sapi dikemukakan lebih dahulu. Al-Biqai dalam tafsirnya menulis, bahwa kisah sapi mempunyai dua sisi, dalam rangka menjelaskan dua nikmat ilahi. Pertama, adalah nikmat pemaafan, atas sikap penundaan pelaksanaan perintah. Dan kedua, adalah nikmat penjelasan tentang siapa pembunuhnya. Ini untuk menggarisbawahi bahwa mereka dikecam dengan dua kecaman. Pertama, sikap tidak sopan dalam tuduh-menuduh, dan pelecehan, serta penundaan pelaksanaan perintah Allah. Kedua, pembunuhan yang terjadi. Kalau ayat-ayat ini disusun sesuai jalannya kisah, tujuan tersebut tidak tercapai. Karena itu, didahulukanlah kisah sapi yang sejalan dengan kisah pelanggaran di hari Sabtu. Syekh Mutawali Asy-Syakrawi, lain pula penjelasannya. Menurut ulama Mesir itu, pertanyaan tentang sebab suatu perintah hanya wajar dikemukakan jika perintah tersebut bersumber dari siapa yang setingkat dengan yang bertanya atau yang lebih tinggi kedudukannya. Adapun jika perintah itu ditujukan kepada yang lebih rendah kedudukannya, tidaklah wajar bagi yang berkedudukan lebih rendah, untuk menanyakan latar belakang perintah itu. Paling tidak, sebelum perintah dilaksanakan. Berulang-ulang Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana terbaca di atas, menekankan bahwa apa yang diucapkannya adalah perintah Allah, serta bersumber darinya, Allah. Disinilah letak rahasianya. Seandainya setiap yang diperintah bertanya kepada Allah, apa rahasia perintahnya, ketika itu ia akan melakukan perintah itu karena rahasia yang melatar belakanginya, bukan karena Allah. Jika demikian, tidak ada bedanya orang yang beriman dan yang tidak beriman. Demikian Asy-Syakrawi. Para pakar usul fikih, seperti Asy-Syatibi, juga berpendapat demikian. Hanya saja ulama ini menghususkannya pada hal-hal yang bersifat ibadah, bukan perintah-perintah agama yang berkaitan dengan adat istiadat atau kehidupan sosial. Thohir Ibnu Asyur menilai bahwa, sebenarnya ada dua kisah dalam rangkaian ayat-ayat ini. Menjadikannya hanya satu, sambil menempatkan bagian awal kisah pada akhirnya, dan akhir kisah pada awal uraiannya, hanya akan menampakkan kisah tersebut dalam bentuk yang tidak serasi. Karena itu, menurut Ibnu Asyur, ada dua kisah. Salah satu buktinya adalah, masing-masing dimulai dengan kata, yang mengandung perintah mengingat. Kisah yang pertama adalah, yang diuraikan pada ayat 67 di atas, sampai dengan ayat 72. Dan kisah kedua, adalah ayat 73 dan 74. Kisah pertama disebut juga dalam Perjanjian Lama, Ulangan 21. Di sana diuraikan bahwa apabila terjadi pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, para orang tua dan para hakim keluar mengukur jarak kota-kota di sekeliling orang yang terbunuh itu. Para tetua yang tinggal terdekat di tempat orang yang terbunuh, harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah menghela atau menyeret dengan kuk, yaitu kayu lengkung di tengkuk lembu, untuk menarik bajak. Kemudian membawa lembu itu, ke satu lembah yang berair, yang belum pernah digunakan atau ditaburi. Di sana, mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Semua tetua kota yang terdekat di tempat orang yang terbunuh itu harus membasuh tangannya di atas lembu yang telah dipatahkan batang lehernya itu, dan mereka harus memberi pernyataan bahwa, tangan kami tidak mencurahkan darah ini, mata kami tidak melihatnya. Adakanlah perdamaian bagi umatmu, Israel, yang telah kau tebus itu, Tuhan. Dan janganlah engkau timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umat Israel. Tidak dijelaskan oleh kisah ini, apa tujuan penyembelihan itu, namun demikian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa mereka menyembelih sapi antara lain untuk tujuan mengetahui, siapa pembunuh dalam setiap pembunuhan misterius. Inilah kisah pertama. Selanjutnya, terjadi pembunuhan terhadap seorang tua kaya yang dilakukan oleh anak-anak pamannya. Kejadian itu terjadi pada hari penyembelihan sapi. Maka, Allah memerintahkan untuk memukul yang terbunuh itu, dengan sebagian dari sapi yang harus disembelih, untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Nah, disinilah terlihat kaitan antara dua kisah yang disimpulkan tanpa diperinci oleh Al-Quran. Karena, memang kebiasaan Al-Quran tidak memerinci kisah, yang diuraikannya, hanya bagian-bagian penting yang mengandung pengajaran. Kisah pertama merupakan ajaran agama, yang diuraikan karena, ia menjelaskan pula sikap orang-orang Yahudi ketika menerima tuntunan, yaitu banyak sekali yang bertanya bukan pada tempatnya, yang menunjukkan betapa dangkal pemahaman terhadap agama. Sedang kisah kedua, merupakan nikmat dan anugerah Allah,
dalam bentuk pemaparan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, agar iman mereka lebih kuat, dan karena itu, ayat tersebut ditutup dengan kalimat, dan menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu berakal. Kembali pada kisah yang berkaitan dengan sapi. Setelah dalam ayat 72, Allah menyatakan bahwa, Dia hendak menyingkapkan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Maka, dalam ayat 73, dijelaskannya bagaimana cara yang hendaknya mereka tempuh, agar si pembunuh dapat diketahui.